Halo anak-anak, kembali kita akan belajar kali ini tentang memahami soal cerita penjumlahan. Nah, coba kalian perhatikan gambar di atas. Di sini ada cara pengolahan susu mulai dari peternakan, lalu peternak mengambil susunya, kemudian diolah di pabrik, dan kemudian jadilah susu dalam kemasan berupa susu bubuk, ada juga yang berupa susu cair. Nah, anak-anak di perusahaan memproduksi atau menghasilkan susu yang berbeda-beda. Coba kalian lihat tabel jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Coba kalian lihat, perusahaannya adalah perusahaan A, B, C, D, dan E. Sudah kalian perhatikan? Nah, sekarang ada jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya. Kalau sudah, ini ada di buku tema kalian. Jika nanti Ibu adakan pertanyaan, kalian bisa melihat di buku. Pertanyaannya, berdasarkan tabel tadi, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kotak paling banyak? Kita lihat. Sudah? Ya betul, jawabannya adalah perusahaan C dengan 4.800 kotak. Paling banyak di antara yang lain. Lalu, nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kotak paling sedikit? Anak-anak bisa melihat? Paling sedikit? Betul, perusahaan A dengan 1.200 kotak susu. Nah, sekarang pertanyaan berdasarkan tabel yang ketiga adalah berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Nah, bisa kita tulis dulu bahwa perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, susu kemasan yang dihasilkan A dan D, maksudnya A dan D itu berarti dijumlahkan, betul? Ya, kalian bisa menulis dengan bersusun ke bawah seperti ini. Caranya, 1.200 ditulis seperti ini sejajar dengan 3.250. Jangan lupa satuan, sederet atau segaris dengan satuan, begitu juga dengan puluhan, ratusan, lalu ribuan. Nah, lalu kita tambahkan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 5, 5, 2 tambah 2, 4, dan 1 tambah 3, 4. Jadi susu kemasan yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450 buah. Mengerti anak-anak? Nah, sebagai catatan, jika dalam jawaban bisa dituliskan 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Tetapi dalam mencari jawabannya di lembar coret-coret, kalian bisa menuliskannya bersusun ke bawah seperti ini. Nah, ini khusus untuk jika kalian coret-coret di buku. Jika kalian menulis jawaban, sebaiknya seperti ini. Karena ini berlaku untuk kalian mempermudah mencari jawaban. Mengerti anak-anak? Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang memahami soal cerita tentang penjumlahan. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, salam sehat dan sukacita, Tuhan memberkati.